sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua, dari uangnya sampai sistemnya sampai otoritasnya sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih sapa yang kowe sono sing menang. Itu nang niku dewasa tegak monggo gitu. Tapi pokoknya kita mempelajari ini dengan sabrang dan semua bapak-bapak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam sesuai waktu Anda ketika menonton video ini. Oke pemirsa, kali ini kita akan membahas terkait MH Ainun Najib atau yang akrab disebut Mbah Nun atau Cak Nun, yang pada kisaran 1 tahun yang lalu, 1 tahun lebih ya, bahkan hampir 2 tahun yang lalu lah, mengatakan bahwa Indonesia sudah dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, Haman yang namanya Luhut bin Sarpanjaitan, dan Korun yang namanya Antoni Salim atau 10 naga, kata Mbah Nun. Oke pemirsa, dua tokoh yang saya banggakan lah, yang saya buat referensi, antara lain adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur, dan yang kedua adalah beliaunya MH Ainun Najib. Jadi setiap apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh beliau berdua ini selalu pasti saya ingat-ingat. Kalau orang Jawa bilang tak titeni, mesti tak titeni apa yang disampaikan. Kalau di rekan-rekan yang lain dikatakan ramalan terbukti kan gitu. Tapi memang faktanya begitu pemirsa. Gus Dur ya juga sering apa yang disampaikan itu setelah beberapa tahun, beberapa dekade terbukti kebenarannya. Begitu pula Mbah Nun. Jadi apa yang disampaikan Mbah Nun tahun yang lalu itu sebetulnya bukan ujaran kebencian, bukan. Itu kalau saya menganggap ya sebuah kritik lah. Jadi sebuah kritik yang dilontarkan demi antisipasi bangsa ini ke depan. Gus Dur lebih-lebih, Gus Dur itu selalu berteriak keras bahwa harus ada perlakuan yang sama terhadap segenap bangsa Indonesia ini di hadapan hukum dan undang-undang. Itu Gus Dur selalu. Kembali lagi apa yang disampaikan oleh Mbah Nun tadi itu kan sebuah kritik. Sebelumnya harus kita pahami dulu apa itu Fir'aun. Soalnya begitu dengar kata-kata Fir'aun, orang langsung berangan-angan. Yang dipakai landasan itu Al-Quran. Ya memang betul di Al-Quran ada. Tapi yang jelas Fir'aun itu bukan nama seseorang. Fir'aun itu gelar atau jabatan lah, julukan, sebutan untuk pemegang kekuasaan tertinggi di wilayah waktu itu Mesir. Di Arab tidak ada Fir'aun. Fir'aun itu adanya di Mesir kuno. Jadi kalau di Indonesia, kalau zaman dulu ya raja lah, king, kaisar, Fir'aun, presiden, itu sama, pemegang kekuasaan tertinggi di suatu wilayah. Jadi bukan nama orang Fir'aun itu, nama gelar, nama jabatan untuk pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara atau suatu wilayah.
Jadi kalau apa yang disampaikan Mbah Nun ya ndak salah sebetulnya. Masalahnya apa? Ya Firaun ya presiden itu. Presiden ya raja, ya king ya kaisar sama. Titelnya sama. Gelar untuk penguasa tertinggi di suatu wilayah. Makanya kalau ada orang Jawa kon kaya raja Firaun lho, nek wis raja ya aja dikeki Firaun. Firaun ya raja. Firaun itu ya raja. Makanya kalau bilang seperti raja Firaun loh. Firaun itu ya raja itu kok double. Itu pemirsa. Jadi itu sebuah kritikan yang dilontarkan oleh Mbah Nun. Bukan berarti Cak Nun benci terhadap Jokowi, ndak. Cak Nun ndak benci terhadap Pak Jokowi, ndak benci. Saya pun begitu. 2 periode Pak Jokowi 2014 2019 saya paling di depan waktu itu menjadi tim sukses ya 2 periode. Setelah kemungkinan pandangan beliau Cak Nun arah demokrasi ini, kemungkinan beliau sudah tahu kalau Gibran nanti itu akan diplotkan sebagai penerus lah. Entah itu capres, entah itu cawapres. Ya terbukti sekarang diplotkan sebagai cawapres. Sebetulnya kalau saya secara pribadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 itu sudah membatasi sebetulnya yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, nepotisme itu kan suatu istilahnya itu turun temurun, kroni-kroninya. Sebetulnya berhak Gibran mencalonkan sebagai calon wakil presiden atau calon presiden boleh selama Pak Jokowinya sudah tidak menjabat. Kalau Pak Jokowi masih menjabat, ya mana mungkin Pak Jokowi terus cawe-cawe, terus getol turun lapangan mendukung Ganjar Pranowo, apalagi Anies Baswedan. Nggak mungkin terjadi. Masalahnya apa? Gibran anaknya, jenengan angan-angan, orang tua ke anak. Jangankan anaknya itu dipukul atau di apalah oleh orang lain, dirasani saja, apa istilahnya dirasani, diomongin orang lain kalau negatif, orang tua marah. Apalagi ini Mas Gibran ini putra Pak Jokowi ini menjadi calon wakil presiden, ya dengan segala risiko, dengan segala cara, dengan segala daya upaya, ya pasti Pak Jokowi ikut. Apa yang namanya cawe-cawe. Loh, ini bukan bahasa saya, ini bahasa Pak Jokowi sendiri yang mengatakan saya cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara. Gak tahunya akhirnya kan demi kepentingan siapa? Ya Mas Gibran putranya. Sebetulnya secara naluri kemanusiaan gak nyalahno, gak ono ceritane wong tua gak belani anake. Nah, kalau ke Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, famili bukan, saudara bukan, malah mengkritik terus, ya mana mungkin Pak Jokowi mau mendukung, lebih-lebih terhadap Pak Anies Baswedan. Pemirsa perlu digarisbawahi, saya ini kemarin itu sebetulnya mendukung Pak Prabowo. Masalahnya apa? Saya pernah mendengar kata-kata Gus Dur, yang paling ikhlas itu Prabowo katanya gitu. Tak titeni bahasa itu, tak titeni sampai sekarang. Makanya tokoh yang menjadi tolak ukur saya itu ya dua itu, Gus Dur sama Cak Nun. Cuma karena Cak Nun sekarang ewuh pakewuh lah katakanlah, ewuh pakewuh. Cak Nun itu sebetulnya hubungan baik dengan Prabowo, saya tahu persis.
rekam jejaknya, jejak digitalnya saya tahu. Bahkan Prabowo dulu kalau dimusuhi orang Cak Nun itu di depan membela. Prabowo dikatakan penculik, Prabowo dikatakan apalah, Cak Nun itu membela. Kalau Cak Nun sudah membela, saya yakin pasti ada sesuatu, ada istilahnya kebenaran yang belum terungkap lah. Lebih-lebih kalau Gus Dur yang mengatakan yang paling ikhlas itu Prabowo. Saya yakin, saya juga percaya apa yang disampaikan oleh Gus Dur, baik Cak Nun maupun Gus Dur. Makanya kemarin itu sebetulnya saya dukung Prabowo, bukan berarti saya benci Pak Ganjar ataupun Pak Anies, bukan. Pak Anies saya salut, cara berpikirnya saya salut, cerdas. Pak Anies ini. Kalau Mas Ganjar itu orang yang paling komitmen. Tapi ketika Pak Ganjar itu dicederai, ya ngamuk, kadere banteng ya. Itu pemirsa. Nah, jadi ini tidak ada hubungannya saya benci Prabowo, Ganjar ataupun Anies Baswedan. Tidak. Beliau bertiga ini tokoh-tokoh yang salut, saya salut. Cuma ini kan karena apa, masuknya Gibran sebagai calon wakil presiden, lebih-lebih sekarang terpilih versi KPU kan ya, belum persidangan kan masih berjalan ya, mudah-mudahan nanti MK memutuskan yang terbaik lah. Nah, kalau Gibran jadi wapres itu sebetulnya dalam hati saya tidak cocok pemirsa. Masalah apa? Ya etika bernegara ya kurang dijaga lah. Ya memang ini saya ucapkan memang kurang dijaga oleh Pak Jokowi. Mestinya ya jangan dulu gitu. Mestinya Pak Jokowi bisa memberi arahan, jangan dulu, saya ini bapakmu ini masih jadi presiden. Bagaimana dengan penilaian masyarakat? Mestinya begitu. Nah kalau sudah lengser, tahun berikutnya enggak apa-apa, enggak masalah. Bukan itu nepotisme, enggak. Nepotisme kan sedang menjabat. Terus anaknya, saudaranya, familinya, menantunya berupaya untuk jadi pemimpin, entah itu wali kota, gubernur, bupati, lebih-lebih presiden. Itu kalau bisa ya jangan. Masalahnya apa? Bapaknya masih menjabat menjadi presiden. Penilaian orang ya pasti bapak belani anak, ndak mungkin belani wong liya, ndak mungkin pemirsa. Ini sebatas penilaian saya lah. Kalau dikatakan saya ini benci Pak Jokowi ya keliru pemirsa. 2 kali periode saya mendukung penuh, bahkan di lapangan itu sampai kadang rame sama saudara waktu itu pemirsa. Oke pemirsa, lain kali kita kalau ada waktu dan kesempatan kita ketemu lagi. Saya kira cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya apa yang saya sampaikan, jika ada pihak-pihak yang tersinggung, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe channel kami.